Halo semua sahabat autoimun, bertemu kembali dengan saya Dr. Sandra Lango, dokter spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Pembahasan saya kali ini adalah tentang urtikarial vaskulitis. Banyak teman-teman yang mengalami biduran yang berulang dan bertanya, apakah ini pasti autoimun? Tentu tidak demikian, karena banyak kasus urtikaria ini bukan karena autoimun, tapi memang ada beberapa kasus urtikaria yang disebut dengan urtikaria vaskulitis merupakan bagian dari penyakit autoimun, dan ada juga yang merupakan bagian dari sistemik lupus erythematosus atau lupus. Nah, bagaimana kita membedakan bahwa urtikaria ini lebih ke arah urtikaria yang biasa atau memang urtikaria vaskulitis atau urtikaria yang disertai dengan peradangan pada pembuluh darah. Nah, biasanya teman-teman pada urtikaria yang biasa dia cepat menghilang, kurang dari 24 jam. Setelah teman-teman minum obat antihistamin, maka akan pudar. Nah, pada saat dia sudah membaik, kalau urtikaria biasa, biasanya tidak berbekas. Jadi, langsung hilang dan pulih sempurna. Berbeda dengan urtikarial vaskulitis. Urtikarial vaskulitis biasanya lebih lama, kadang-kadang lebih dari 24 jam atau bahkan lebih dari 72 jam. Dan pada saat bentuk bidurannya ini menyembuh, kadang-kadang ada bekasnya seperti kemerahan atau agak keunguan, dan kadang-kadang pun bisa menghitam. Jadi secara penampakan seperti itu. Nah, bagaimana yang dirasakan pasien? Kalau urtikaria biasa itu biasanya dominannya gejalanya adalah gatal pada tempat biduran ini. Sedangkan kalau urtikaria vaskulitis selain gatal bisa disertai dengan rasa nyeri dan rasa terbakar. Dan biasanya rasa nyeri dan rasa terbakar ini tidak ada pada urtikaria biasa. Nah, selain itu juga nanti kita melihat bahwa pada urtikaria vaskulitis ada gejala-gejala lain yang menyertai yang tidak ada pada urtikaria biasa. Penyebab urtikaria vaskulitis ini bisa banyak. Misalnya karena obat-obatan, obat ACE inhibitor, penisilin, sulfonamid, cimetidine, fluoxetine, diltiazem. Kemudian dia bisa dan sangat sering bersama dengan penyakit rematik autoimun yang lain. Misalnya SLE, Sjögren, cryoglobulinemia, kemudian bisa juga bagian dari viral infection, hepatitis B, hepatitis C, dan juga mononukleosis. Tapi memang bisa juga beserta kondisi-kondisi lain yang lebih berbahaya, misalnya keganasan. Nah, urtikarial vaskulitis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah normokomplementemik urtikarial vaskulitis. Jadi, pada saat kita melakukan pemeriksaan komplement, komplemennya akan normal. Yang kedua, hipokomplementemik urtikarial vaskulitis. Jadi, ada penurunan komplement pada saat kita memeriksakan, dan ini biasanya ada kondisi-kondisi lain yang menyertai dan kita perlu evaluasi lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah hipokomplementemik urtikarial vaskulitis syndrome. Jadi memang ada penurunan komplement dan disebut sindrom karena ada gejala-gejala yang lain. Pada hipokomplementemik urtikarial vaskulitis syndrome, selain urtikaria atau biduran yang biasanya sudah berlangsung lebih dari 6 bulan, akan disertai dengan gangguan-gangguan sistemik yang lain, misalnya radang sendi atau nyeri pada persendian, kemudian gangguan ginjal, glomerulonefritis, bisa terjadi uveitis atau epiliskleritis, dan juga nyeri perut yang berulang. Dan bahkan pada kondisi-kondisi tertentu bisa mengalami gangguan paru, gangguan jantung, dan juga gangguan saraf. Demikian teman-teman pembahasan awal saya tentang urtikarial vaskulitis. Tapi yang perlu diingat, tidak semua urtikaria itu penyebabnya adalah autoimun. Masih banyak common urtikaria atau urtikaria biasa.